Penamaan stadion yang menggunakan bahasa asing itu kan digadang-gadang memiliki kesan internasional begitu, Pak. Kita bicara tentang ruang publik, itu kan negara berhak mengatur. Nah, regulasi tentang itu sudah jelas tadi di undang-undang maupun di Perpres, bahwa nama bangunan, nama hotel, nama tempat tinggal, jalan, apartemen, semuanya wajib menggunakan bahasa Indonesia. Halo sahabat bahasa, kembali lagi dalam siniar Bincang Bahasa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat bahasa atas dukungan yang diberikan pada dilaksanakannya program revitalisasi bahasa daerah. Semoga kita semua dapat terus berkontribusi untuk melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Sahabat bahasa, pada siniar kali ini, kita akan fokus membahas pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Hal itu didasari oleh Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Di dalamnya dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam berbagai ranah ruang publik. Nah, untuk membahas hal tersebut, saat ini saya memiliki kesempatan untuk berbincang dengan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Dr. Muhammad Abdul Haq M.Hum. Selamat datang Bapak. Terima kasih, Frista. Terima kasih sudah hadir dalam siniar kali ini. Baik. Terkait pengutamaan bahasa negara di ruang publik Bapak. Saat ini yang kita tahu adalah ada diskursus yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah penamaan JIS atau Jakarta International Stadium. Menurut Bapak, bagaimana penamaan JIS tersebut, Pak? Apakah sudah sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa negara atau belum? Terima kasih atas pertanyaannya, Frista. Saya kira isu tentang JIS ini memang sedang mengemuka. Dan ada satu lagi yang menyusul yaitu BIS, Banten International Stadium. Nah, terkait dengan isu itu, sebenarnya sudah ada turunan juga dari Undang-Undang 24 tadi, yaitu Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Di kedua peraturan itu jelas eksplisit bahwa nama bangunan, nama gedung, apartemen, hotel yang berbadan hukum Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jadi terkait dengan JIS dan BIS, tentu saja ini melanggar undang-undang, melanggar Perpres yang saya sebutkan tadi. Baik Bapak, penamaan stadion yang menggunakan bahasa asing itu kan digadang-gadang memiliki kesan internasional begitu Pak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Ya, pertama, kalau kita bicara tentang ruang publik, itu kan negara berhak mengatur. Nah, regulasi tentang itu sudah jelas tadi di undang-undang maupun di Perpres, bahwa nama bangunan, nama hotel, nama tempat tinggal, jalan, apartemen, semuanya wajib menggunakan bahasa Indonesia jika bangunan-bangunan tadi hadir dengan status sebagai berbadan hukum di Indonesia. Yang kedua, kalau kita melihat dari sisi internasionalnya, kita tidak bisa mengklaim bahwa yang berbahasa Inggris itu pasti internasional. Belum tentu juga. Kita bisa melihat di negara-negara lain yang kategorinya juga negara maju. Misalnya kalau kita ke negara Jepang, atau negara Cina, atau negara Korea. Ya. Di ketiga negara itu bahkan bukan hanya bahasanya yang bahasa setempat, tetapi juga hurufnya adalah huruf-huruf setempat. Jadi menurut saya tidak ada pembenaran tentang bahwa untuk menjadi internasional itu harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain. Saya kira begitu. Baik Bapak, kalau membahas pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, itu kan kita tidak bisa lepas ya Pak dari peraturan yang tadi disebutkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Tapi saya yakin nih, mungkin sahabat bahasa ada yang belum mengetahui apa isi dari undang-undang tersebut sebenarnya Pak. Mohon bisa bantu dijelaskan. Baik Frista. Pertama,
melihat judul dari undang-undang itu jelas ya, di situ ada 4 hal yang diatur. Tentang bendera, tentang bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Oke, sekarang kita fokus di bahasa negara. Di dalam aturan tentang bahasa negara di Undang-Undang 24 itu mengatur yang utama itu ada 4. Satu, tentang pelindungan bahasa, tentang pengembangan bahasa, tentang pembinaan bahasa, dan internasionalisasi bahasa. Nah, saya kira terkait dengan pertanyaan Frista tentang JIS, itu berkaitan dengan pembinaan bahasa sebagai bahasa negara yang harus dijaga di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik Pak, dengan adanya undang-undang ini kan diharapkan ya Pak, bahwa bahasa di ruang publik kita ini diutamakan begitu. Betul. Ya Pak? Baik, selain itu yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya konsep dari pengutamaan bahasa negara itu seperti apa Pak? Apakah kita hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik atau seperti apa? Baik, pertama kita perlu membuat definisi ya tentang apa itu ruang publik. Ya. Nah, ruang publik itu lawannya adalah ruang privat. Ya. Ruang privat itu apa? Ruang yang sifatnya sangat pribadi. Baik. Misalnya rumah kita, apalagi kamar kita, itu sangat pribadi. Oleh karena itu, kalau ada tamu mau datang ke rumah kita, yang bersangkutan mesti memberi salam, mesti izin kepada tuan rumah. Karena ruang itu ruang privat. Baik. Bahkan kalau yang bersangkutan misalnya melompat pagar, maka bisa dikatakan ini melanggar privasi. Mungkin dianggap pencuri dan sebagainya. Jadi di ruang itu, ruang privat itu, bahasa tidak diatur. Terserah kepada pemilik ruang privat itu. Ya. Itu prinsip pertama. Baik, Pak. Yang kedua, lawan dari ruang privat tentu adalah ruang publik. Ya. Nah, di ruang publik inilah karena di situ hadir berbagai penutur dengan latar belakang yang berbeda-beda, asal yang berbeda-beda, bahkan kemungkinan juga bangsa lain ikut hadir di ruang itu, maka negara berhak mengatur penggunaan bahasa di ruang-ruang publik itu. Ini dalam rangka pertama memang regulasinya, aturannya seperti itu. Yang kedua, tentu ini juga untuk melindungi sekaligus memberikan kenyamanan kepada semua pihak penutur bahasa di lingkungan itu. Kalau kita bicara Indonesia, tentu yang paling nyaman, yang paling mudah dimengerti, yang secara komunikasi lebih komunikatif adalah bahasa Indonesia, begitu loh. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi begini, Frista. Kita sering mendatangi gedung-gedung, misalnya hotel atau rumah sakit. Kita sering menemukan ada sebuah pintu besi begitu, bertuliskan emergency exit. Betul. Dan tanpa penerjemahannya dalam bahasa Indonesia apa? Iya, sering ditemukan. Betul. Nah, sebenarnya di samping ini melanggar undang-undang, dari sisi komunikasi ini tidak komunikatif. Gedung, hotel, ruang-ruang pertemuan yang ada di Indonesia, saya kira mayoritas pendatang yang hadir di situ pasti adalah orang-orang Indonesia. Artinya ketika terjadi sesuatu terhadap gedung itu, misalnya gempa, kebakaran atau yang sejenisnya dalam kondisi darurat, maka kalau terjadi sesuatu kepada pengunjung di situ, maka sebetulnya manajemen hotel, manajemen gedung itu bisa dituntut karena memberikan informasi yang tidak informatif. Kenapa mayoritas pengunjungnya orang Indonesia? Bukan bahasa Indonesia dulu, malah bahasa asingnya. Iya. Nah, ini saya kira dari si logika ini tidak logis ya. Betul. Dan itu sebetulnya berefek kepada tadi keselamatan jiwa pengunjung. Nah, ini saya kira yang perlu dipertimbangkan, bukan sekadar bahwa aturannya begitu, tetapi juga dari sisi komunikasi ini kurang bermanfaat, tidak bernilai komunikatif menurut saya gitu. Baik Pak, kita lanjutkan tentang prinsip pengutamaan bahasa Indonesia tadi Pak. Di dalam pengutamaan bahasa Indonesia itu, apakah kita boleh menggunakan atau mencampurkan bahasa asing, Pak, di dalam penulisannya, ataukah tidak boleh? Kemudian yang kedua, bagaimana terkait penggunaan huruf dan warna yang sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa Indonesia? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Vista, kita kembali merujuk ke Sumpah Pemuda ya.
Di dalam butir ketiga itu Sumpah Pemuda menyebut bunyinya seperti ini. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau kita lihat definisi menjunjung, itu artinya menempatkan di atas. Baik. Kalau di bawah namanya menjinjing. Iya, Ya. Pak. Nah, dengan prinsip menjunjung itu, menempatkan di atas itu, artinya dalam banyak hal, bahasa yang lain, bahasa daerah, bahasa asing, untuk konteks keindonesiaan, maka harus menjadi nomor sekian. Baik. Tetap yang diutamakan yang bahasa Indonesia. Baik. Lalu bagaimana dengan visualisasi ya, mungkin yang Iya. mudah dilihat orang. Tentu saja kita juga harus menunjukkan pengutamaan itu dalam bentuk visualisasi. Iya, Pak. Misalnya, di dalam urutan penulisan, jika kita harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, maka urutannya harus bahasa Indonesia paling atas, Baik. bahasa daerah, bahasa asing. Baik. Itu prinsipnya. Iya. Lalu yang kedua, untuk menonjolkan efek visualnya tadi, Iya. maka perlu dari sisi ukuran, Iya. bahasa Indonesia ukurannya lebih besar. Iya. Lalu bahasa daerah, bahasa asing, itu ukurannya lebih kecil dan dicetak miring. Baik. Mungkin orang bertanya, kenapa harus cetak miring? Iya, Pak. Ya, karena begini, ibarat kita menulis sebuah naskah teks, teks ini teks bahasa Indonesia. Iya. Lalu ketika di situ muncul bahasa daerah, muncul bahasa asing, maka yang bersangkutan kata-kata itu harus dicetak miring. Baik. Nah, ruang publik ini, ruang publik Indonesia itu adalah wacananya bahasa Indonesia. Tempat hidupnya teks bahasa Indonesia. Iya. Gitu loh. Karena itu wajar kita juga secara visual bahasa daerah dan bahasa asing itu harus kita cetak miring dan lebih kecil, ditaruh di bawahnya gitu loh. Atau kalau dideretkan ke kanan, ya bahasa Indonesia dulu, bahasa daerah, baru bahasa asing. Tetap dengan pengutamaan yang bahasa Indonesia lebih besar, yang daerah asing lebih kecil. Baik. Itu prinsip-prinsipnya. Baik. Kalau membahas ruang publik, Pak, saya sering mendengar terkait hal itu. Orang sering mempertanyakan gitu, Pak, menyaksikan bahwa mengapa bahasa Indonesia ini harus diutamakan begitu. Jika mendengar reaksi semacam itu, Bapak selaku Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sekaligus mewakili pihak pemerintah, biasanya bagaimana Bapak menjelaskannya? Ya, pertama yang paling harus disampaikan kepada pihak-pihak yang meragukan atau masih bersikap kurang positif itu ada pertama kita sentuh dari si regulasi dulu. Baik. Ya, bahwa urusan bahasa negara namanya saja bahasa negara. Maka negara harus hadir kan? Negara harus campur tangan. Karena itu mau tidak mau harus ada aturannya. Lalu kita sampaikanlah undang-undang tadi 24 2009 lalu tentang Perpres 63 2019. Ya. Lalu yang kedua, kembali kepada prinsip tadi bahwa sudah sewajarnya ruang publik di Indonesia ini kalau bahasa Indonesia yang diutamakan. Iya. Bayangkan kalau ada turis dari luar negara datang ke Indonesia misalnya, justru ruang-ruang publik kita itu dipenuhi bahasa asing. Iya. Misalnya bahasa Inggris semua, atau disertai bahasa Mandarin semua. Mungkin turis akan bingung, loh, saya datang kemana gitu loh. Ya. Ini katanya Indonesia, apa yang menjadi ciri khas Indonesia? Betul, Pak. Nah, saya kira itu menjadi poin kedua yang harus saya sampaikan. Bahwa ini sebuah kewajaran saja. Dan bukan hal yang aneh atau bukan sebagai sesuatu yang khas Indonesia kok. Di negara manapun, misalnya kita ke negara-negara lain itu, setidaknya ketika sampai di bandara, kita akan melihat bahwa bahasa negara yang bersangkutan pasti diutamakan. Ya. Baru disertai bahasa asing. Ya. Nah, prinsip yang ketiga adalah menurut saya harus menyampaikan kepada pihak-pihak tadi menyentuh Iya. nilai-nilai nasionalisme lewat bahasa. Jangan hanya nasionalisme itu muncul menggelora ketika misalnya tim PSSI melawan Malaysia misalnya, Ya. yang dalam tanda petik seperti musuh bebuyutan. Betul. Atau tim Thomas kita ketemu Malaysia, wah seluruh Indonesia bersatu. Betul, itu hal yang baik, itu positif. Tetapi ingat bahwa yang disebut simbol negara itu menurut undang-undang ya hanya 3. Ya.
ya, lambang negara, bahasa negara, dan apa? Lagu kebangsaan. Bukan. Bendera, Bahasa, dan lambang negara. Yang simbol negara itu ini gitu. Ada mereknya negara. Nah, karena itu kalau kita ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik, tentu saja sebuah konsekuensi bahasa negara, bahasa Indonesia diutamakan, terutama di ruang-ruang publik tadi. Saya kira logika itu yang harus kita sampaikan, dan lalu di ujung saya sering mengatakan begini, mari kita keimanan kita terhadap bahasa negara itu kita tambah, kita tingkatkan terus. Walaupun di dalam undang-undang tadi tidak disebutkan tentang sanksi pelanggar bahasa negara, tetapi saya selalu mengimbau kepada pihak-pihak itu agar sebagaimana kita, kalau orang Islam di hari Jumat, khatib selalu mengatakan, ayo tingkatkan takwa, begitu. Atau mungkin para pendeta di gereja misalnya di hari Minggu juga mengatakan hal yang sama. Tetapi bahwa setelah itu lalu misalnya orang Islam setelah diingatkan lewat khutbah tadi misalnya, setelah itu ingat, sadar, tapi 2 hari 3 hari lagi berbuat maksiat misalnya, yaitu di luar tanggung jawab dari khatib kan sebagai pengkhotbah. Nah, kami pun sama ya, mestinya kita juga tidak boleh berhenti putus asa untuk selalu mengingatkan pihak-pihak itu. Karena apa, Frista? Bahwa pembinaan bahasa itu tidak akan pernah berhenti. Sepanjang penuturnya masih ada, bahasanya masih ada. Misalnya tahun ini kita gencar membina kelompok ini. Kelompok pemuda, remaja, mahasiswa, pelajar. Sebentar lagi mereka dewasa. Muncul lagi yang datang, yang baru. Terus menerus. Jadi hakikat dari pembinaan bahasa persis seperti khotib yang setiap Jumat menyampaikan khutbahnya itu gitu loh. Ilustrasinya kira-kira seperti itu, Ustaz. Jadi menurut undang-undang ini memang tidak ada aturan tentang sanksi ya Pak, atau hukuman bagi yang melanggar bahasa negara begitu Pak? Nah, kalau mau disebut celakanya ya dalam tanda petik, celakanya dari 4 aspek itu memang bahasa negara yang tidak ada sanksi bagi pelanggarnya. Tetapi tentang bendera, lambang negara, lagu kebangsaan ada sanksinya. Kalau ditanya kenapa tidak ada sanksinya? Ya buat kami ini produk DPR dan produk pemerintah. Artinya itu produk politik. DPR itu dipilih oleh rakyat, artinya mereka punya hak mewakili rakyatnya masing-masing kan? Konstituen di daerah kan? Jadi kalau hasilnya seperti itu, mungkin DPR dan pemerintah punya pertimbangan. Mengapa urusan bahasa negara tidak disertai sanksi. Itu bukan wilayah saya untuk menjelaskan mengapa DPR melakukan itu atau pemerintah melakukan itu ya. Yang jelas hasilnya seperti itu. Baik. Kalau menurut Bapak, apakah Indonesia ini sudah tertib Pak dalam berbahasa Indonesia di ruang publik atau belum? Ya, pertama kita bisa melihat mungkin dalam ranah-ranah atau kelompok-kelompok ya. Kalau kita lihat ranahnya ruang publik milik pemerintah, relatif sudah tertib. Baik. Atau ranah-ranah di tempat-tempat yang berhubungan dengan orang asing misalnya. Bandara, malah tertib. Di sana bahasa negara lalu bahasa asingnya. Di luar itu kita bisa melihat sektor swasta. Nah memang sektor ini yang menurut saya ranah yang perlu mendapatkan perhatian. Karena apa? Mungkin mereka tadi berpikirnya masih kalau menggunakan bahasa asing itu nilai jualnya tinggi. Ada kompensasi ekonomi lebih baik dan seterusnya seperti itu. Lalu penggunaan bahasa Indonesia diabaikan. Tetapi kalau kita bisa menjelaskan logika-logika yang sederhana, misalnya ya, hotel-hotel yang di situ hanya menggunakan bahasa asing semua, papan informasinya, papan petunjuknya, kita bisa menjelaskan kok bahwa coba kalau disurvei, berapa orang yang hadir di sini? Yang menyewa kamar di sini? Saya kira orang asing tidak lebih dari 15% atau 20% dibandingkan dengan orang Indonesia ya Pak? Dibandingkan dengan penduduk lokal. Itu kalau di ibu kota. Kalau di luar kota apalagi? Mungkin di daerah-daerah yang bukan tujuan tempat wisata ya seperti Bali, Jogja,
mungkin jauh lebih dari itu ya, lebih kecil ya, mungkin 5% lah orang asing yang menginap di hotel. Nah, karena itu logikanya mestinya pengunjung utama itulah yang mestinya diberi layanan yang lebih baik berupa informasi dalam bahasa Indonesia. Baik, Bapak. Sekarang kita beralih ke program, Bapak. Oke. Sejauh ini apa program Badan Bahasa tentang pengutamaan bahasa negara di ruang publik yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan, Bapak? Ya, selama ini Badan Bahasa sudah melakukan berbagai upaya ya, melalui penyuluhan, baik bersemuka maupun melalui media, televisi, radio, media koran gitu ya. Lalu kami evaluasi begitu ya. Ternyata dari sisi evaluasi kami itu ukurannya menjadi tidak jelas. Ya. Mana sih yang sudah dibina, hasilnya apa, itu tidak tampak. Nah, karena itu pimpinan Badan Bahasa membuat kebijakan baru untuk 2022 sampai 2024 ini kami mengambil kebijakan mengutamakan 3 ranah utama, yaitu pemerintah daerah, ranah pendidikan, dan swasta. Swasta ini yang di bawah Dinas Pariwisata. Yang di dalamnya itu, di bawah Dinas Pariwisata itu ada hotel, restoran, tempat wisata, tempat hiburan. Nah, harapan kami dengan fokus pada 3 ranah ini, hasilnya itu terukur. Jadi kami sudah menetapkan setiap provinsi itu ada 45 lembaga dari 3 ranah tadi. Lembaga-lembaga yang sudah dipilih selama 3 tahun sampai 2024 tidak diganti, itu terus. Jadi misalnya di Jakarta ya ada sekolah SMA Negeri 1 misalnya. Kita bina mulai sekarang. Lalu tahun ini berapa peningkatan kualitas bahasa di sekolah itu? Jadi terukur begitu ya, Pak? Betul. Kami memilih 2 fokus utama, yaitu tentang tadi penggunaan bahasa ruang publik berupa wajah bahasanya ya. Papan informasi, papan nama, papan petunjuk. Yang kedua ke dokumen negara, dokumen lembaga itu. Misalnya surat menyurat dari lembaga itu. Nah, 2 fokus utama ini menjadi perhatian sampai 2024, dan lalu kita akan melihat berapa persen kenaikan setiap tahunnya, dan itu akan menjadi laporan yang valid menurut kami ya, karena siapapun bisa mengecek. Kalau orang bertanya, Vesta coba tunjukkan di Jakarta ini mana lembaga yang sudah dibina, kita bisa menunjuk 45 lembaga itu. Lihat sekolah ini, lihat Pemda ini, lihat hotel ini. Walaupun belum 100% memenuhi harapan kita, tetapi kenaikan itu signifikan. Karena kita akan melakukan pendampingan terus-menerus. Mereka bebas berkonsultasi secara gratis. Kita dampingi, kita datangi, kita beri nasihat, seterusnya seperti itu. Jadi bukan hanya berupa sosialisasi atau audiensi ya Pak, akan tetapi memang juga dalam bentuk pendampingan. Begitu ya Pak? Baik. Ketika Badan Bahasa melakukan semacam pendampingan, termasuk audiensi dan sosialisasi, serta kerjasama Pak dengan pihak terkait, kira-kira seperti apa Pak biasanya tanggapan dari mereka? Pertama, lagi-lagi ya, banyak pihak yang belum mengetahui adanya regulasi tentang bahasa negara. Walaupun Badan Bahasa melalui media sosialnya, terus-menerus menyampaikan itu. Tetapi tidak apa-apa, itu tantangan bagi kita semua, dan wajar. Penduduk Indonesia itu 270-an juta begitu ya. Jadi pertama tentu kita akan memberitahu tentang bahasa negara ini sudah ada regulasinya. Yang kedua, lalu kita perlu memahamkan mengapa bahasa negara itu penting. Mengapa bahasa negara itu perlu dikawal di beberapa ranah publik. Itu kita sampaikan. Intinya sebetulnya kalau mereka sudah mengetahui secara kognitif ya
mereka sudah mengetahui, kami berharap mereka lalu mengubah secara sikap. Sikapnya lalu berubah menjadi lebih positif terhadap bahasa negara. Apalagi kalau di sana kita singgung-singgung tentang nasionalisme. Biasanya orang Indonesia kalau disinggung nasionalisme mungkin tersinggung. Tetapi dengan tersinggung itu lalu oke, iya bener ini gitu ya. Karena kalau tidak dianggap nasionalis, lalu yang bersangkutan kan seperti pengkhianat bangsa gitu kan. Nah, ketika disentuh di situ lalu mereka biasanya sikapnya berubah. Nah, harapannya tentu setelah kognisinya, pengetahuannya bertambah, sikapnya berubah, nanti secara motoris melakukan pekerjaan, melakukan aktivitasnya sudah menggunakan apa yang ada di kepala dan di sikapnya itu, di hatinya itu. Sehingga ketika yang bersangkutan misalnya mengubah papan nama yang tadinya berbahasa asing saja lalu disertai dengan bahasa Indonesia sekarang, itu dilakukan dengan senang hati, bukan karena terpaksa gitu ya. Nah, justru karena undang-undang tentang bahasa negara ini tidak disertai sanksi, nanti kalau berhasil, hasilnya itu menurut kami itu lebih permanen. Karena bukan karena dipaksa, tetapi karena memang sudah tersentuh. Bukan karena takut begitu. Betul, ya Pak? Bukan karena takut karena sanksinya, tapi karena kesadaran yang bersangkutan begitu. Baik Pak, terkait dengan pengutamaan bahasa negara ini ya Pak. Tadi kan Bapak jelaskan bahwa Badan Bahasa memiliki program pembinaan 45 lembaga ya Pak. Betul. Itu kan kita melihat dokumen lembaga dan ruang publik ya Pak. Kira-kira misalnya diambil sampel gitu, bagaimana Pak ketentuannya? Apakah dari ruang publik itu yang dilihat begitu, itu biasanya ada berapa tulisan dan sebagainya, apakah ada aturannya Pak? Ya, secara juknis kami memang sudah membuat pedoman begitu ya, bagaimana pelaksanaan di lapangan. Jadi dari yang pertama ya tentang wajah bahasa atau bahasa yang terlihat ya, misalnya papan petunjuk, papan informasi dan sejenak itu, kita melihat pada 7 aspek ya, mulai dari nama papan namanya, papan petunjuk, kemudian kalau kita masuk ke dalam, adakah selebaran atau edaran dari kantor itu, semacam apa, kalau di rumah makan mungkin ada menu, sampai ke urusan-urusan yang kecil misalnya. Di kantor-kantor kan sering ada nama jabatan ya. Betul. Misalnya di situ kalau di hotel ada duty manager ya. Misalnya masih berbahasa asing, resepsionis. Nah, hal seperti itu kami jadikan sampel. Baik. Nah, kemudian dari sisi dokumen, kami hanya mengambil surat yang keluar dari lembaga itu sebagai sampelnya begitu. Kita lihat prinsip-prinsip yang harus ikuti di dalam dokumen seperti surat itu apa saja gitu. Walaupun kalau kita bicara surat sebenarnya setiap lembaga punya gaya selingkung sendiri. Tetapi kami tidak masuk lebih dalam ke gaya selingkung. Ya, misalnya yang saya maksud gaya selingkung surat itu kalau disebut kop surat biasanya di atas. Tapi kalau kita melihat surat dari Sekretariat Negara, dari KPK, maka yang di atas itu justru hanya logo Garuda Pancasila. Betul. Lalu nama dan alamatnya malah di bawah. Nah, yang seperti itu kami tidak masuk. Jadi yang kita lihat aspek bahasanya terutama. Sesuai dengan ejaan atau tidak. Misalnya ejaannya benar tidak, pilihan katanya benar tidak, cara menyapa dari pengirim surat ya, pengirim surat ke yang menerima benar tidak ya. Jangan sampai misalnya di kantor pemerintah ya, dia staf biasa mengirim surat kepada pejabat yang lebih tinggi menyebutnya saudara. Nah, ini pilihannya yang tidak tepat. Baik. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak. Menarik sekali, Pak, tadi program yang sudah diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Sebelum kita mengakhiri, Pak, perbincangan kita pada hari ini, apa pesan yang akan Bapak berikan, yang Bapak sampaikan kepada sahabat bahasa agar terus mengutamakan bahasa negara, terutama di ruang publik, Pak? Baik, sahabat bahasa, saya ingin mengabarkan ya sebuah berita yang ini sudah agak lewat, tetapi punya makna yang dalam. Kita tahu di tahun 1998 Indonesia mengalami huru-hara secara politik, ya.
ditandai dengan turunnya Pak Harto sebagai presiden. Sebelum itu terjadi kerusuhan massa di mana-mana ya. Banyak terjadi penjarahan dan segala macam. Itu sebuah peristiwa yang menyedihkan, tapi oke lah, itu sudah lewat, tidak usah kita bahas. Yang justru menarik adalah ketika 98 itu terjadi huru-hara, Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew waktu itu meramalkan bahwa Indonesia itu akan pecah. Iya. Menjadi raja-raja kecil, kerajaan-kerajaan kecil atau kesultanan-kesultanan kecil seperti dulu ketika belum ada NKRI. Iya. Rupanya yang disampaikan oleh Lee Kuan Yew itu tidak terbukti. Baik. Nah, lalu Lee Kuan Yew itu meralat omongannya itu, dan itu dimuat di media Kompas tanggal 21 Mei 2015. Jadi sekian tahun setelah peristiwa itu, Lee Kuan Yew itu meralat omongannya. Apa yang menarik dari omongan Lee Kuan Yew itu? Lee Kuan Yew mengatakan, ternyata ramalan saya salah. Indonesia itu begitu kuat karena mempunyai warisan yang sangat-sangat kuat, yang bahkan di Singapura sendiri tidak dimiliki, yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, saya kira ini yang harus menjadi renungan bersama para sahabat bahasa ya, bahwa Perdana Menteri negara lain pun sudah menyaksikan, sudah membuktikan bahwa Indonesia dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia itu lalu menjadi tidak tercerai-berai. Padahal peristiwa 98 itu peristiwa yang luar biasa, dalam tanda petik yang mengerikan begitu ya. Syukurlah kita masih mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Baik Bapak, terima kasih atas sama-sama. wejangan yang diberikan tadi sangat menarik bahwa memang kita memiliki warisan budaya berupa bahasa persatuan bahasa Indonesia ya Pak ya. Baik, demikianlah siniar Bincang Bahasa kita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat bahasa yang telah menyaksikan Bincang Bahasa pada kali ini. Jangan lupa untuk mengeklik tombol suka dan juga mengikuti ataupun berlangganan pada YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, sahabat bahasa juga dapat memberikan komentar ataupun tanggapan melalui kolom komentar di YouTube Badan Bahasa. Sampai jumpa dalam siniar Bincang Bahasa berikutnya. Marilah kita selalu mengamalkan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi.